Iya, saya mau sharing sama Ibu. Sharing. Emang Ibu mau sharing tujuannya apa? Mendapatkan solusi. Solusi. Berarti Ibu ini ada masalah ini. Coba Kurang lebih begitu. coba Ibu ceritakan masalahnya apa? Terkait pembelajaran daring, responnya anak yang kurang aktif, terutama karena kami memakai Classroom, banyak sekali dari siswa yang kurang merespon, baik dari segi tugas ataupun dari respon kehadiran pun kurang aktif intinya. Sesuai harapannya. Intinya ya tidak sesuai dengan planning di awal. Harapannya semua tuh merespon dengan baik, ternyata masih banyak yang terkendala. Jadi ternyata ya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengajak anak pembelajaran daring, apalagi dengan sinkron. Sejauh ini saya kira mungkin ya guru-guru lain juga seperti itu kendalanya. Sejauh ini apa yang Ibu sudah lakukan untuk menghadapi masalah itu? Saya sudah mencoba mencari beberapa solusi yang sudah saya jalankan ya. Yang pertama, memanggil anaknya, menghubunginya lewat telepon yang sudah kami kumpulkan. Jadi terus yang kedua juga sudah memanggil orang tuanya, bahkan sampai ke rumahnya kita datangin siswa tersebut. Terus Ibu mengadakan wawancara dengan anak sama orang tua? Ya, saya lakukan di situ menyampaikan ada sebagian yang menyampaikan bahwa tidak ada sinyal, ada HP, tidak ada paket atau mungkin tidak ada wifi, bahkan ada juga yang tidak ada HP seperti itu. Karena HP itu kan di pembelajaran daring sangat penting sebagai medianya, tidak ada. Memang sibuk ya, kenyataannya begitu. Justru yang bermasalah justru yang ada HP-nya. Yang tidak ada HP-nya kan dari sekolah, pihak sekolah kan sudah diberikan bahwa tugas itu boleh ada satu waktu yang boleh membawa ke sekolah, mengumpulkan sendiri yang didampingi oleh orang tua. Nah dari selain itu ada lagi masalah Mbak, selain masalah ini? Ya, yang tidak ada HP, ketika kemarin ada yang saya datangin tidak ada HP, dan di situ ketika saya memberikan solusi untuk datang setiap hari ke sekolah menemui guru mapelnya, di situ menyampaikan juga tidak ada kendaraan karena di sini ini juga untuk transportasi umum juga terkendala, jadi sedangkan kendaraan di rumah juga tidak ada. Jadi itu yang salah satu kesulitan siswa yang tidak ada HP dan tidak ada kendaraan. Ada juga yang mempunyai HP tapi ada juga wifi tapi kurang minat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ada juga yang menyampaikan bosan seperti ini terus. Seperti itu. Ada enggak siswa yang merasa bahwa dia sulit mengikuti karena terkendala mungkin bagaimana cara menyampaikan pembelajaran itu terkaitkan dengan minat siswa yang visual bagaimana? Kalau untuk saya pribadi memang saya mencoba untuk mengulang ketika itu saya sampaikan materi pokoknya di Classroom. Nah di situ saya juga ngasih fasilitas bagaimana supaya mereka aktif untuk bertanya di grup WA Kormapel seperti itu. Tapi ketika saya menempatkan diri sebagai wali kelas, di situ ada juga beberapa yang menyampaikan kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh guru mapel yang bersangkutan tersebut. Ya seperti itu. Jadi di situ juga saya mencoba untuk menjelaskan semampu saya, karena yang lain itu ketika bukan bidang saya otomatis saya harus mempelajari kembali. Ketika Ibu memanggil siswa atau orang tuanya, adakah kendala lain yang dihadapi siswa? Bagaimana dia masuk ke Classroom atau bagaimana? Seperti contohnya seperti operasikan HP. Ya. Sejauh ini saya belum menemuin untuk dari siswa yang mendapatkan kendala
mengoperasikan HP-nya belum. Yang jelas yang paling inti adalah dari siswa alasannya tidak ada paket, terus ya motivasinya kurang juga sih, karena motivasi belajarnya kurang seperti itu. Jadi dari bincang-bincang bisa saya, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa dari apa yang telah Ibu lakukan, ternyata tidak mudah ya mengajak anak untuk pembelajaran daring. Ada beberapa kendala. Tadi ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi paket tidak ada. iya. Terus bahkan ada orang tua yang bekerja dan dipakai orang tuanya ya, Iya. tidak ada kendaraan, Hmm. tidak ada fasilitas umum ini yang diberikan opsi kedua tadi ya, bahwa kalau memang tidak bisa daring menggunakan Classroom atau WhatsApp kan datang ke sekolah. Ternyata alasannya lagi bahwa tidak ada kendaraan. Tidak ada kendaraan. Memang itu sih salah satu masalah di sini di daerah kita Babulu, bahwa memang tidak ada kendaraan umum, harus punya kendaraan pribadi. Sedangkan anak kita yang sesuai seusia SMP kan belum boleh membawa kendaraan. Itu masalah yang kita dapatkan. Kemudian apa kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk masalah ini? Saya kira sudah maksimal untuk Ibu lakukan tadi apa yang Ibu lakukan. Kira-kira ke depannya apa rencana Ibu? Ya, yang jelas saya berusaha untuk saat ini, karena sudah saya jalankan untuk bagaimana menemui juga siswanya, menemui orang tuanya, dan mengharapkan bahwa salah satunya ketika yang tidak punya kendaraan tadi dan tidak punya HP, saya meminta kepada orang tuanya untuk bisa mengusahakan mengantar setiap seminggu sekali, di mana di situ dia sendiri anaknya menyampaikan akan menanyakan tugasnya kepada temannya di situ. Selain daripada itu ya mengajak bapak ibu guru yang lainnya untuk bagaimana memotivasi siswa-siswa tersebut secara bersama-sama sesuai dengan mapel masing-masing, bagaimana caranya dengan kelembutan dari mereka sendiri mungkin bisa mengajak anak-anak ini untuk bisa bagaimana supaya tetap aktif untuk belajar. Ini untuk saat ini yang bisa saya lakukan hanya itu, karena ketika saya mendatangi lagi dengan permasalahan yang sama tidak ada perubahan, hanya solusinya ya bagaimana memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak tersebut dengan penuh kelembutan. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan dua-dua jawabannya, bahwa ketika anak menemui masalah di daring, Ibu akan memberikan kesempatan membawa tugas ke sekolah sekali seminggu. Ya. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, motivasi. Memang motivasi untuk anak di pandemi ini memang sangat dibutuhkan. Jangankan anak, kita aja gurunya rada-rada butuh Borit sudah. butuh mindfulness. Apa namanya? Kemudian untuk kedepannya, untuk menjalankan rencana Ibu atau komitmen Ibu ini, kira-kira Ibu merasa harus dibantu oleh siapa? Butuh bantuan oleh siapa untuk kedepannya? Ya, selain saya sendiri untuk harus lebih bersemangat ya kan, otomatis semangat dari diri sendiri itu sangat membantu. Yang kedua mungkin untuk pihak sekolah ya, mungkin dari BK supaya ada membimbing mereka ya, secara intensif ya, seperti itu. Dan juga dari guru-guru mapel di kelas ini, karena yang ini yang saya sampaikan ini yang ketika saya sebagai wali kelas mendapatkan beberapa keluhan, jadi minta bantuannya juga supaya guru-guru mapel tersebut memberikan motivasi secara pribadi dengan bahasa lembutnya mereka sendiri. Tekniknya otomatis berbeda-beda itu Bu, itu yang saya pahami. Jadi untuk selanjutnya ya itu saja sementara ini. Dibantu oleh teman-teman ya dari mapel, kemudian dari BK juga ya, pokoknya seluruh lah warga sekolah itu memang butuh kolaborasi seperti itu Bu untuk kedepannya. Nah sekarang berarti Ibu dengan saya nih sudah satu visi nih, bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah di pembelajaran Classroom. Oke Bu Isa, terima kasih ya. Sama-sama. Yang jelas tetap minta saran yang membangun, supaya salah satunya adalah supaya saya juga tidak down di semangat saya, karena otomatis seperti ini apalagi dengan berkunjung segala macam itu membuat saya
kadang tiba-tiba down seperti itu. Jadi terima kasih Iya, banyak iya, untuk solusi, iya, iya. untuk sarannya dan Hmm. untuk kesempatannya Satu tadi bisa saran, sharing. ya, satu saran dari saya untuk Bu Isa, bahwa Bu Isa ini kan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, dalam memberikan mungkin ya, kita harus ada istilahnya kalau di guru penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak ke anak. Ya, ketika kita memberikan pembelajaran ke anak dan ataupun itu penilaian ke anak, kita melihat kebutuhan anak. Artinya minatnya arahnya kemana, ya anak kesukaannya mana, mungkin lebih senang secara visualisasi, ya mungkin pembelajaran secara visual. Kalau dia anak itu senang mendengar, ya kasihlah dengan suaranya ibu. Kalau suka membaca, ya kasihlah teks baru dia bisa membaca. Dan demikian pula penilaiannya kan berbeda anak-anak itu semua untuk mengapresiasi potensi ini. Iya, dan untuk saat ini kan yang seperti itu yang ibu sarankan itu kita bisa melihat dari respon-responnya yang selama ini yang saya dapatkan. Saya insya Allah akan saya coba seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.